Baca Inggris kapi. Aduh, Arya teh baca todus. Baca dengan tak paham. Kiasin paham cah Inggris. Tahu sa paham. Apa kalah kali piring Inggris. Baca sarang gula bu. Oleh 2 menit tanya ki boleh. Sudah ada pilihan Pak sebentar ya. Ini pilih aja yang tak tahu kapi. Deng bit abid pas bodohnya mana makanan sik lancung tulisan aku. Kula engak kalimat the mixed vegetable with peanut pasta. Prekandane jan itu. Akhirnya tutup kula pulan nyaman lancung. Insyaallah nyaman deh jan. Ya udah ini saja Mbak. Yang mana Pak? Saya ulangi Pak ya pesanan Bapak. The mixed vegetable with peanut pasta. Ya betul itu Mbak. Ditanya ki boleh bi pelayan. Bapak yakin? Yakin Pak, yakin Bu. Sesak loh pas apa sudah dengar ya kok. Tak abid oleh 5 menit deting Bu. Tutu gula nyaman bahasa Inggris menik Bu. Kelera no gula tak ajar cak Inggris. Ropane si deting benika kanan nyaman, rojak si deting. Comai bahasa Inggris aki. Kule paha gela ya Allah. Udahlah tabu lapar siapa sepangakan dispedis demang warga. Allahi wa barakatuh. Ini kejemaah dengan acara sedikit. Mau tengah lunas kapi. Bodoh orang simpang ngempar ya. Banyak otang ongku ngaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Pak Kiai Rory, Kiai Yasin dan Kiai Sinten, Kiai Abdul Hadi dan Kiai yang lain, termasuk Ustadz dadakan barusan. Aduh, kelebun nanti telah 2 kena. Tadi kelebun tadi Ustadz. Kentahnya mana jomblo. Ini sekedar tahadus bin ni'mah saja sebelum saya ceramah, sebelum kula pengajian. Karena malam ini kita sedang diajak oleh Allah berbisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi. Beriman Allah mengingatkan begini. Hei orang-orang yang diiman ke Allah. Kalau ben sampean menika orang yang diiman ke Allah. Apa sampean kesokan kepada Allah? Diajak kepada sebuah bisnis di mana bisnis itu akan Allah jauhkan dari siksa Allah. Bisnis pertama tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya debun Allah mun sampean tro bisnis ben Allah carane gampang. Iman ke Allah, iman ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pas peseneng jihad di jalan Allah. Kalau ben apa? Kalau ben ilmu sampean, saya nomor 2 dunya sampean. Le karena menika pondok menika tepana bangun langker nang kiai. Yang kiai karena nika nyamai raudhah menika ni saya bing sebelum mah. Oh yang kiai masjid nika raudhah menika untuk kena santri belajar. Nika ki butuh banyak menika. Tapi kula todus sebagai tamu kula todus. Kula nyombengah. Perangaki ki beni kula sombong kula nyombengah. Nyombeng untuk lantai ya menika. Napa keramik? Mun keramik nika butuh 200, kula nyombengah 100 sak, 100 kotak. Catat bi panitia, kula nyombengah 100 kotak. Mun korang leki tambah bi kelebun. Ya bangko yang pesaki agak timbi dia. Ki, toreh, saya makin kulban sambian setelah habis ni sebenarnya buka kapi, si Andi geleng buka. Dia tak kok lagi kardusan jalanan. Si Andi anteng buka, si Andi HP pemasok lagi, nyaman jual je lagi. Toreh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sahabat kaulamul jaki, para alimul alamah, terkhusus kepada yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Babul Ulum Kiai Haji Asrari beserta majelis keluarga, yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Muhammad Yasin, kemudian Kiai Haji Abdul Hadi, kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Abdul Hamid, kemudian Kiai Abdul Halik dan Kiai yang lain, serta terkhusus kepada adik saya Bapak Ustaz Abdul Majid. Lebaran tadi Ustaz lacol-ocolan hadis gitu burulan. Ikan sosagi maki saya membah tadi Ustaz ku andi saingan wah dari. Para jamaah, para ibu-ibu, terkhusus kepada para santri sekalian. Saya mau ngomong pakai bahasa apa ini? Bahasa Madura apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Karena biasanya saya ceramah pakai 7 bahasa, Bu. Saya karena kulereng Madura, biasanya aku ceramah bahasa Madura. Karena saya juga ngajarnya di Jawa Tengah, saya pakai bahasa Jawa Tengahan. Takut nanti ada orang Jawa, ya saya campur pakai bahasa Jawa gitu. Kemudian yang ketiga saya pakai bahasa Sunda. Karena waktu kecil selain saya berguru di Jakarta, saya juga belajar di Bogor, Jawa Barat. Saya berbahasa Sunda. Kalau ke Sumatera saya berbahasa Padang. Kalau ke Pontianak kan orang Melayu, saya biasa pakai bahasa Melayu. Karena saya pernah dididik di luar sana, saya pakai 2 bahasa. Pertama saya pakai bahasa Arab, yang kedua saya pakai bahasa Inggris. Saya tawarkan, saya juga bisa bahasa Jepang. Pelamba saya ngerti cak Jepang, Bu. Ngerti? Ada orang nanya, memang Pak Kiai bisa bahasa Jepang? Bisa, tak bisa. Kalau makanan enak bahasa Jepangnya apa? Ajinomoto. Ini lagi musim Korea ini, yang gadis-gadis pasti tahu semua ini. Santri-santri putri ini pasti tahu film-film Korea. Oh, saya juga bisa bahasa Korea. Memang Pak Kiai bisa bahasa Korea? Bisa. Kalau aku cinta padamu bahasa Korea, sarangeo. Ya malah tangan tuh bener Kiai. Saya mau izin karena suara saya serak, saya tidak lama nanti Pak Kiai Rory. Saya ceramahnya nggak lama. Sekarang jam berapa Kiai? Kalau 10 berarti lagi, kalau 2 baru mari. Para rabu, para tretan setuju sebatan kalau muljaki. Para sedulur ingkang kula mulyakaken. Panitia menuliskan satu tema yang indah. Mengutip hadis Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu ain. Bagi siapa saja, bagi muslim laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya bahwa kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah. Akan tetapi ketaatan dan kepatuhan kepada Allah harus dilandasi oleh sebuah ilmu. Tadi Pak Kades mengingatkan bahwa barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, hendaknya dia berilmu. Yang menghendaki kehidupan akhirat, hendak juga berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, hendaknya semuanya dilandasi dengan ilmu. Maka pondok pesantren, saya jelaskan sedikit tentang sejarah pondok pesantren. Santri-santri, putra-putri, jangan berkecil hati karena kalian jadi santri. Saya ini sama dengan kalian santri. Walaupun saya ini sudah jenggot mulai memutih, saya tidak merasa sebagai seorang ustadz, saya tidak merasa sebagai seorang kiai. Sampai hari ini saya ingat betul nasihat guru saya, mazilta taliban. Sampai kapanpun kamu itu ya tetap santri. Sekali santri ya tetap nyantri. Walaupun kamu tidak lagi berada di pesantren, tapi hakikat tegulaban sampean panikah tetap santren. Santri itu berasal bukan dari bahasa Arab.
Santri itu berasal dari bahasa Sanskrit yang berakar dari, ini untuk santri ya. Santri itu berasal dari kata sastri. Sastri itu artinya orang yang taat dan patuh kepada Tuhannya. Santri itu bisa berasal dari bahasa Jawa yang artinya cantrik. Apa artinya cantrik? Orang yang selalu mengikuti perintah-perintah kebaikan dari gurunya. Maka orang yang seperti santri menikah para santri. Dasar kok setaat ke Allah menikah harus dengan dasar ilmu. Maka sudah tepat sampean berada di pondok pesantren Babul Ulum, dididik sampean dengan susah payah oleh para kiai, para ustadz, para murabbi, para muallim. Di tempat ini insya Allah kalian pulang ke masyarakat, kembali ke kampung halaman kalian masing-masing, kalian pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Santri itu tidak usah kecil hati. Seorang boleh minum, Pak? Oh, oke. Oleh nama malam magulabu pengajian nang Padang Tikar. Dari Pontianak pakai speed itu masih 2 jam lebih. Panitiana pesen kiwi hulu soro paan. Sora kebai aing ceui. Bani minta ya oke. Mun beudek anu matur kasopang gitu aing. Bani minta karori bani. Kena tunging bani. Nah, tadi si malam mah karena gula sertani kalau serak seminggu yenum langsung bi gula aing ceuna ropana teh paringi gula billahi pateng nggih gula tak kasaan takok ken gula na pulai bebe je bang gula ti koncang bi gula saya kami ropana pakon tambah yenum tambah peteng. Nah, gula sih kebeter tak kau ingin toh, payah beri aing laos lagi. Mana gua boleh takut nih kan? Lah nikah, abali kegile. Santri panik kecil kebeter. Bodoh orang bahasa nikah. Oh, kenapa Kerori itu pondoknya pondok pesantren Salafiyah yang mengajarkan kitab-kitab kuning. Lah, gula ben sampean menajar kemana Allah kita. Dasar Quran ben hadith. Tapi Quran ben hadith menikah kan tak bisa maknai bi guru ben sampian mun tak ajar ilmu nah. Maka ibu tuaki namanya ilmu alat. Ilmu alat ini yang sebagaimana tadi standar gramatika bahasa Arab, dasar-dasar bahasa Arab dan ilmu alat itu salah satunya adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik yang jumlah kurang lebih 1002 bait. Maka luar biasa, tepuk tangan untuk yang hafal Alfiyah barusan. Nah, sebentar lagi mau dibuka program tahfidzul Quran. Mungkin insya Allah beberapa tahun ke depan akan dibuka cabang penghafal ilmu hadis. Maka percayalah dan yakinlah kepada Allah. Mari kita doakan bersama-sama dan kita dukung pesantren Babul Ulum. Insya Allah ke depan Babul Ulum akan melahirkan santri-santri yang berilmu di jalan agama Allah serta memiliki akhlakul karimah, memiliki pengetahuan yang luas, dan insya Allah akan menjadi solusi bagi masyarakat khususnya yang ada di Simpang 4 Wajo ini. Tepuk tangan untuk Babul Ulum ini. Ini Pak, bayar Kiai, pesantren ini bayar Kiai. Bayar berapa Kiai? 1 bulan. 1 bulan itu sudah lengkap ya. 200.000 ini kelarang napa punten Bu? Nah, ongguan re. 200.000 larang napa punten? Ini berapa ya? Ini berapa Pak? 5 juta. Mau larang mari kan? Ada lagi jual ya. Ada jual. Pakai beli keramik ya. Ente nunggu. Mentrol kasabi niring Madura. Makin malam setia kalau beda saya sih ngangkat langsung. Yang kau pada aja kalau pae.
Sapa orang niki Yasin. Niki kerja serius ke Yasin. Nisar kali bunuh menikah. Lenika bu. Kula ban sampean malam mangkin. Panik kita bang jihad di jalan Allah. Pasal orang sekeluar dari pok compon dengan Rasulullah. Orang sekeluar dari compon. Kelak sampean keluar dari compon. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampean bismillah berangkat kento. Talabul ilm. Nyari ilmu na Allah melalui pengajian. Keluar sampean penikah. Maknai orang jihad fisabilillah sampai Peleman sampean. Artinya apa? Kencerna sampean penikah raja. Yak tenas andai kula ban panjenengan paneneng ngolatin nengale sekitar kula sareng panjenengan banyak malaikat di kenton ibu. Malaikat sing ngabes dak sampean menyatat amal sampean. Malaikat pasirat, malaikat rahman dari Allah termasuk malaikat maut. Coba kalau pai malaikat maut. Lho kula ban sampean kan pada perdengin makin. Ya tunging mati Pak Kiai. Yang makin kok pada takut kia. Me takut abi tibi. Lenik kamu. Kulaban panjenengan dengan kebreme ke pengajian mereka. Sudahlah abbe mereka lakaran armas awam. Abbe mereka kan awam dalam ilmu Allah. Karena abbe armas awam mungkin ngereng. Ngereng mana beda majelis, beda pengajian, beda salawatan, beda zikiran. Ini kemangkin Ki Asrari ini kan seorang pejuang di jalan Allah. Mendirikan madrasah sudah lebih dari 30 tahun. Mendirikan pondok pesantren sudah di atas kurang lebih 17 tahun. Betapa perjuangan beliau ini luar biasa. Dan mari kita dukung perjuangan beliau. Mungkin melalui majlis ini, mungkin melalui pesantren ini, kelak Allah menyelamatkan kita bersama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Saya dengan Kiai Yasin ini, walaupun memang tidak langsung berguru kepada guru yang sama, tetapi saya satu sanad, satu jalur keguruan. Saya santrinya Kiai Haji Sukron Makmun Jakarta. Kiai Sukron Makmun Jakarta, ponakannya Allah yarham Muallim Busyiri Nawawi Kacu. Sementara beliau langsung berguru kepada Syekhun al-Murabbi, muallim kita, Ki Busyiri Nawawi. Nah, Ki Sukron ponakan beliau. Saya santrinya Ki Sukron, berarti kita satu sanad. Nah, sanad ini kepenting. Nah, pesanad panik cek mungku orang juk tojuk beda penyandaran. Nah, makna sanad itu kan adalah pertalian garis keguruan. Nah, aduh ya nih pada temoko. Astagfirullahaladzim. Andi dendam pribadi mana boleh. Aku pengen tak kerja. Sebuah orang lagi hati. Mau ngampung nggak kan? Lenika benih pengajian menikah kerja. Lillahi ta'ala. Orang berjuang ya pondok menikah berapa. Saya itu udah cerita sama Kiai tadi. Walaupun saya tidak punya pesantren. Orang ketika Kiai pesantren menikah, sabar double. Minta double lah. Wah ini kan ngurus putaran orang menikah. Puluhan orang saya urus. Saya kepikir laku siang malam. Bahkan kadang kebini nanti tak tulit 3 bulan. Kan ngerti kan kita? Lalu kita laki cakil. Lenika bu, saking terus pajak itu amanah ring sepuh panika, ring sepuh walimu atau wali murid panika bisa juga. Ngubu santri panika pada ben ngubu bebek laki. Telur tak telur, mancut tak jadit. Karena berapa panika. Thank you Ki Hadi. Ngerti pak. Nong eke. Tapi atulit di budi. Iya kalian tuh lebih ni matur malah tuh ngerti deh ya roh. Dan ikau. Tetimun tak barengnya sabar panik apa saya engki saya pertama tentona santrena. Saya ajari bi guruna, ya ajari bi kiai, bi kerori, bi Yasin. Kadang makin panik bu.
Dengan itu bi sekoni anan penika. Ring tuana tak terima. Aja kakek ya. King. Lah cak belai dina. Tahu saya. Cak anak yang pakai ngajari murid mana keberat yang kiki. Berat. Langkong semudah nang akhirat. Lo sementara aku leban sampean sebagai wali murid, pananan tak pati pinter lagi kir. King kiai ini talim cuma iku. Arab apa? Ojo tangan apa pinter iku. Mek pati dibugeng. Mek bedare nang sekolah jan bugeng. Sekinto bu. Gelu kok ngino mana? Bismillah. Sepura lagi ya. Arya ngaran norok nasihat ke Megawati Ria. Ini pacik panas. Bi margen minyak goreng mahal. Bu ibu wajo susah saya benar. Udah ikuti program Ring Madura. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Syekh. Eki kantor Kiai, kantor Malik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Afdal. Takallam. Titi bi margen apa nih? Akhirnya Ring Madura kan pinter. Supaya ngurangin penjualan atau pembelian minyak goreng karena minyak goreng tambah larang, beda program 5E. Apa program 5E? Pertama kelah. Kedua tono. Telo ekolob. Keempat apa kelero? Sanggar. Kelima apa? Kakak. Oh, coba repot, Bu. Bima marga minyak goreng odola. Tore ngereng atu ke Allah manter bulan pasaka dinten kula sareng panjenengan paring nasah sehat zahir dan batin sareng Allah hingga bisa alaksanaki pas Ramadan kita. Ben ambu sampo saya tak pasar wah. Ini akitan ya. Oh tun kini akitun. Nor kini akinor. Ti kini akiti. Ambuin sa ambo apa sa sampai kon kolektong ro. Lengaleng ibu di nalabeng. Pantanya ki minta apa sa aja tang bibir kesap iku. Marah. Oh. Agaan. Dua pada. Lah seginto para rabu. Jadi karena keten kula sareng panjenengan nang malam mangken kinto beda dengan majelis ilmu kadento. Hadirin para alim, para ulama, para tokoh masyarakat. Toreh idilem mengaji potran apa nih buku wongku. Kadang kene tulit sikoni ana le laporake ke polisi. Lambe ki asrori panika ngarase ngaji tengki pernah itu okol tengki ki asrori. Pernah itu ke buk-buk. Bani cuma itu okol buk-buk ngaras. Sareng Allah yarhamke nur alam gitu. Mun kula punten Bu, kula ngaji lakaran baik kula. Tak pernah itu okol bi guru-guru. Mun sasana oli Bu. Mun itu okol kan sekoni. Lemilan dari mangken. Santri-santri yang ada di pondok pesantren saya jelaskan sebentar. Pondok pesantren di Indonesia itu berdiri sebelum berdirinya Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak berdiri pada 1771.
Tetapi pondok pesantren di Indonesia berdiri kurang lebih tahun 1742 atau 43. Kurang lebih 300 tahun para ulama, para kiai, para santri yang ada di pondok pesantren berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segenap ilmu dan pengetahuannya, berkhidmat mensyiarkan agama Allah agar bangsa dan negara yang bernama Indonesia yang pada masa itu dalam penjajahan Belanda bisa keluar dari penjajahan berkat jasa serta perjuangan para kiai, para ulama yang ada di dunia pesantren, termasuklah perjuangan para santri yang berjihad fi sabilillah melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Jangan khawatir. Pesantren ini adalah jalan keluar dari setiap persoalan. Pesantren adalah solusi dan jalan keluar dari persoalan bangsa. Mungkin bada santri, mungkin bada ulama, mungkin bada kiai, insya Allah kampung panik bakal aman sareng Allah Subhanahu wa taala. Kulaban sampean tepanasaren, kita dalam keadaan tidur. Para kiai, para ulamanya sedang berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Di saat kita dalam kesulitan, Allah berikan jalan keluar karena berkat jasa para alim, para ulama, para kiai, khususnya yang ada di dunia pesantren. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan pernah menganggap remeh pendidikan di dunia pesantren. Bangsa ini banyak orang pintar, tapi sulit menemukan orang solih. Maka pondok pesantren itu hadir. Bedanya pondok pesantren ini adalah solusi jalan keluar dari persoalan umat. Ilmu agama itu bisa digali melalui dunia pesantren. Saya ajar ilmu alat dari karena mulai dari ilmu yang paling mulai dari Mukhtasar Imriti sampai nanti naik kepada Alfiyah Ibnu Aqil dan seterusnya. Tujuannya tidak ada lain agar kemudian para santri menjadi orang yang alim, yang faham tentang ilmu Allah dan mampu menggali persoalan-persoalan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka malam hari ini kita niatkan bersama, mudah-mudahan kita bisa berinfak di jalan Allah, membantu perjuangan para kiai, para ulama yang ada di dunia pesantren, terkhusus pondok pesantren Babul Ulum malam hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, saya tanya boleh Bu? Sampean pilih antara dua. Pengen jadi orang kaya tak bahagia, atau jadi orang miskin tapi bahagia? Hah? Miskin tapi bahagia? Yakin? Tanya gini boleh Bu disuruh. Bu, milih kaya tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Ngalak dua-duanya ada remah. Ini yang terakhir. Mau jadi orang kaya tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Miskin. Mari kita doakan ibu ini mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Aduh cek gampang miskin tapi bahagia itu nemu di mana. Itu penting dalam miskin lagi toh tetap syukur ke Allah. Bener rezeki saya paringin sarang Allah, nikmat saya paringin sarang Allah, ilmu saya paringaki sarang Allah. Langkong-langkong dek putrana panjenengan saya bedeneng pondok pesantren manter muka sepanjenengan sedaya kinto bisa alatinan dek putran panjenengan sebedeneng pondok. Masalah rezeki panika urusan Allah, sepenting ikhtiar apa cokom. Nah sami dengan santri. Santri itu sudah terbiasa hidup prihatin. Ini kan banyak santri laki ibu dia kasar. Aduh cek jauh ini saya tanya lagi. Engkau lambat pada ngaji kia pondok yang tak pati habis. Penyakit yang paling bahaya pondok santri laki, penyakit apanya mana? Rak. Tadi penyakit yang paling berbahaya pondok selain penyakit tergetel nyawa rak kerau.
Tun butun, boleh nama Kiai? Menjaman mualim pula punten. Lo mun lebih nyoket rak gerak apa nih? Sampai anak doman sampai aru geru. Obo pokoknya paman kaman tanah kamu. Tapi berkatal-katal panikah. Apal alfiah gula itu. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa para santri itu dididik sedemikian rupa? Supaya jadi orang sandi ilmu. Proses nyari ilmu mereka tak gampang. Kau tuh sabar, kau tuh telaten. Dan di samping itu jangan lupa berdoa kepada Allah. Tuhan santri, abinareng kalau bentuan para guru. Tuhan guru abinareng sarawakara bentuan para sepuh sebagai pocong. Maka insya Allah santri putrana sampean, insya Allah anak-anak kita yang ada di pesantren pulang kembali ke masyarakat, insya Allah ilmunya akan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, berguna bagi dirinya, bagi keluarga, berguna bagi umat, dan berguna bagi bangsa, agama, dan negara yang kita cintai ini. Maka malam hari ini mari kita niatkan, kita cita-citakan anak-anaknya yang ngaji di seluruh pondok pesantren, sing ngaji nang madrasah, sing ngaji nang langgar, sing ngaji nang masjid, tua aki manter anak teti anak sesalih ben teti anak sesalihah. Kemudian kula ban sampean ampun tinggal tunya pola salah situng tua anak foto sesoleh atau sesoleh hak dinto teti penyelamatan abuk dari seksana pangeran langkong nang yaumil akhir nang hari kiamat setada pertolongan selain pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cik sampai kuluban sampean kita atina aki nak foto seta oneng tentang akidah, seta oneng tentang tauhid, seta oneng tentang syariat pangeran, seta oneng tentang akhlak, seta oneng tentang tetengkan Islam sesuai ben akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke pondok menika aman. Putrana panjenengan panika badhe pondok menika aman. Lemangken panika fitnah se paling raja salah situ termasuk panika. Apa nikah nih? Mun tak tiate, mun anang kula ben sampean etorot luar menikah. Menikah lebih berbahaya. Tapi poteran panjenengan masuk ke pondok, insya Allah aman salah situ dari fitnah penikah. Tinggal kula ben panjenengan makin. Waktu poteran bade pondok menikah, napa? Napa saya keniat, napa saya kasat sareng kula ben panjenengan supaya anak sebagai pondok menikah tadi orang seongku-ongku nyare ilmu Allah ben ngaole ilmu Allah sesae. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lagi ini kan para liburan pula lagi. Para liburan sehingga para santri terutama santri-santri laki ingki kecukupan santri bini liburan Kak Dinto manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Coba berapa kali liburan Pak Kiai? Bulan puasa dulu kajian kita. Oh ingki bulan puasa biasanya kan kajian kita, pengajian kita. Ingki pas sabar ring sempurna, kadang-kadang ring sempurna tak sabar. Ingki anak jung tak sabaran boleh. Bodoh situng pondok bu, situng pondok kita nyebut pondok. Nih keban ring sempurna nih keban seminggu 2 kali entar ya. Jadi sareng ten kulit tanya aki, milih entar itu anak kaki. Tako tak pernah itu. Ya menanang kaki tako tak pernah minta ben kaki sekali sih mondok. Seminggu 2 kali entarin. Oleh 3 bulan anak mulai tak pernah. Anak benih kemun tak didik susah, mun tak didik mandiri payah bu. Makin lakat tengah terus kering sepon. Tetimun lepon tuh nih kan berdisik ini. Ini. Apa nyaman kaki ti? Berapa tahun nih pondok? Berapa tahun nih pondok? 3 tahun. Berarti dari hikeni saya pondok. Pernah ti. Mulai liburan pola lagi ya ti. Oh lu ti. Pas sabar nak ya.
Mun nyari ilmu jumun tak saper, mun tak ongko-ongko payah ya. Nah, sekarang kuncinya adalah salah satu di antaranya adalah sabar, bersungguh-sungguh dan tekun di dalam mencari ilmu Allah. Maka insya Allah hasilnya akan maksimal. Cuk sampai torot lagi bu. Putrana sampian, saya Peleman liburan cak torot. Sampai kontrol. Cak sampai torot man ka aman. Lagi pas sengkasnya abeli ka pondok. Karena mun biasa kan camun la abid Pelemanan. Liburan ni kan abeli boleh ka pondok ni ka sengka. Mun tak ku ongku hak lillahi ta'ala nyari ilmu Allah. Dan pada akhirnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang saya sampaikan malam hari ini tidak ada lain tujuannya adalah memberikan semangat kepada para santri, memberikan dorongan kepada orang tua agar senantiasa senang untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Karena pondok pesantren insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin dengan upaya yang luar biasa. Apalagi sekarang program-program di pondok pesantren banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang ditawarkan. Tetapi jangan sampai lupa bahwa tujuan kalian datang kemari adalah pondok pesantren mencari ilmu Allah, sementara program-program yang lain adalah kebutuhannya. Cek sampai lupa tocu namunduk, masalah sekolah itu kebutuhan, dan memang hari ini kebutuhan masyarakat kita. Muntah ajar ilmu lain takut pada berlambak cerita anak-anak munduk. Sini beda program bahasa apa Pak Kiai? Cuma bahasa Arab. Baru bahasa Arab. Pak Inggris Beda saja Kiai di Nurul Alam. Kalau di Nurul Alam ada bahasa Inggris Kiai. Oh, beda Cak Cina nambah. Maka saya tokang. Cak Cina bisa Pak Ustaz. Mun ke pasar jik tolui. Jik tolui kamsia ceca. Leh, lambe berdebu ibu tero anaan pinter bahasa Inggris. Bada pengumuman, bada situng pondok program 5 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Dayak. Pas kirimanan ke pondok supaya pinter bahasa Inggris. Depak ke pondok senjangan anang, mak, takut sampian kerong ke gula mak, sampian nelpon ke nomor penikah. Leki nomor penikah terus kule panggil. Pon. Oleh seminggu anak pemondok ngalak jurusan bahasa Inggris. Lah seneng ring tuana. Teng oleh seminggu ring tuana kerong. Kerong pas nelpon ke anak. Mun tade jaringan, HP kan amunyi ngangkui bahasa Inggris. Wane bete HP na, jang HP na, your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again. Tak kerja embun. Alhamdulillah. Tang anak pemondok seminggu letokang ca Inggris. Padahal saya tungging HP. Lale boleh walim. Telepon boleh. Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again. Kata orang kemang. Kak, anak ring dia pinter kak. Baru mondok seminggu letokang ca Inggris ngomong kakek kok. Ari ya kak kok. Kan lo berauba pantolo kali pangkui bahasa Indonesia. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi ngomong kakek le kok. Ari anan reng tingkui bahasa Indonesia aja. Apa kok kak? Sibuk tak ningganggu kok. Oleh seminggu telepon boleh. Lah telepon kakak, kacung kakak. Kok terus ngiding ca Inggris? Auba boleh. Nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa menit lagi tak kerja. Aduh, ngarah HP ini sampai tas lemari. Cek tak bisa jangkau. Ani kemun ilmu ngiding bertak. Karena lamba gue pernah kejadian bu. Gue pernah yonceng ke Jakarta. Kita paham bahasa Inggris. Pengajian Tarhib Ramadan. Setelah 1 minggu berikutnya masuk bulan Ramadan yonceng boleh.
tausiah Ramadan di salah satu hotel di Jakarta. Saya kebayin aku. Kurang 10 menit buka bersama pas tade apa-apaan. Aduh. Bah ngakana apa engkau ya. Bida pelayan hotel dating. Selamat sore Pak. Iya selamat sore. Ya Mbak. Bapak pesan untuk buka bersamanya apa? Maksudnya silakan dipilih sendiri di sini Pak. Ibu keluar kertas. Baca Inggris kapi. Aduh, Arya teh baca todus. Baca dengan tak paham. Kiasin paham cak Inggris. Tahu usah paham. Apa kalah kali biring Inggris. Baca sarang gula bu. Oleh 2 menit ditanya ki boleh. Sudah ada pilihan Pak sebentar ya. Ini pilih aja yang tak tahu kapi. Deng bid pas bodohnya mana makanan sek lancung tulisan aku. Kule engak kali mede. The mixed vegetable with peanut pasta. Prekandane jangan itu. Akhirnya tutup kalau pulang nyaman lancung. Insya Allah nyaman deh jangan. Ya udah ini saja Mbak. Yang mana Pak? Saya ulangi Pak ya pesanan Bapak. The mixed vegetable with peanut pasta. Ya betul itu Mbak. Ditanya ki boleh bi pelayan. Bapak yakin? Yakin Pak, yakin Bu. Sesak loh pas apa sudah dengar ya kok. Tak abid oleh 5 menit deting Bu. Tutu gelek nyaman bahasa Inggris menik Bu. Kelera no gula tak ajar cak Inggris. Ropane si deting benika kanan nyaman, rojek si deting. Comai bahasa Inggris aki. Kule bah gelek ya Allah. Udahlah tabu lapar siapa sepangakan dispedis demang ya. Jadi santri. Lepas alim sampean pepenter sampean dalam ilmu Allah, kebutuhan duniawi juga penting. Ilmu dunia itu penting sebagai kebutuhan ken malete kalah kalen. Nah, lebih apa nih kayak gitu terserah panjenengan para santri. Milana dikinto para rabu, para kiai, para ustadz, khususnya kepada kepala desa. Ya, kepala desa kan insya Allah ada program-program yang berkaitan tentang pencerdasan masyarakat di bidang pendidikan. Kira-kira ada enggak? Ada ya? Baca saya selain tutu deh lah. Bada Ustaz Abdul. Alhamdulillah belum ada. Ya mun belum ada mah repetoron. Teka kardus baju bero. Bu ibu ro. Aro selon macam lebu ka akapi nyombeng akapi ro. Tore kalau ben sampean sebagai nantinan pola pakai bi Gusti Allah penikah betiti sebab kula sareng panjenengan esapo rasa tu aja natusan kurban panjenengan sebab berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah infak terbaikmu malam ini. Mari kita niatkan berjihad di jalan Allah melalui harta benda yang kita miliki. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Manter mukeh infak panjenengan, sedekah panjenengan, infak dan sedekah kita masing-masing diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya Allah alirkan kepada para guru-guru kita, orang tua kita, emak, embu, emba, jujuk dan seterusnya, ben manter oleh pengapura dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang sekarang mungkin Pak Kades. Nah, jadi Pak Kades kira-kira apa nih? Iya Pak Gele deh, iya Pak Kades. Saya kan lemah Gele, sampean berapa? Bahasa Indonesia. Itu Pak, tak usah bahasa Madura. Enggak ngerti tadi Pak Malik. Tak usah gantian. Jadi Pak Kades, Nah, gitu. saya kan udah. Nah tinggal Pak Kades sekarang berapa ini? 1 juta Pak Kades. Nggak cukup ya Malik. 1 juta. Langsung hubungi Ki Asrori ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang sampean sumbangkan di jalan Allah menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin sedekah yang kita keluarkan itu akan mengurangi harta dan rezeki, tetapi malah sebaliknya kata Rasulullah akan bertambah dan terus bertambah, karena kita sedang berbisnis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau muallim kemudian Ki Asrari, Ki Yasin, Ki Hadi dan Kiai yang lain berbisnis di jalan Allah dengan ilmunya dan dengan amalnya, setidaknya kita berbisnis, berjihad di jalan Allah dengan harta yang kita miliki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan pada akhirnya kepada para santri sekalian, seluruh santri Babul Ulum dan santri dari berbagai macam pondok pesantren, bahwa tantangan agama Islam ke depan semakin berat, tantangan agama Islam ke depan semakin hebat. Maka sekarang tergantung kepada kalian, calon-calon generasi muda Islam yang akan memperjuangkan syariah agama Allah melalui panji-panji kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam dan seterusnya berada di bawah semangat serta cita-cita besar kalian. Maka para santri-santri Babul Ulum, belajarlah ilmu Allah di tempat ini dengan tekun, dengan sabar dan dengan ikhlas. Maka masyarakat kalian, orang tua kalian akan menunggu kepulangan kalian, dan dengan kalianlah insya Allah agama Allah ini akan terus tegak dan bergema di negara kita ini. Takbir, takbir, takbir. Insya Allah pondok-pondok pesantren yang ada di Simpang 4 Wajok, mulai dari Nurul Alamiyah, kemudian Babul Ulum, kemudian di Raudhatul Muta'allimin, adalah solusi dan jalan keluar dari persoalan umat yang tengah dihadapi baik sekarang di masa-masa yang akan datang. Dan tetaplah sabar dan ikhlas di dalam mencari dan memperjuangkan agama Allah. Semoga agama ini menjadi saksi bagi kita semuanya kelak di yaumil hisab, di yaumil mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah pertemuan kita malam hari ini. Saya duduk di antara para kiai dan para ulama, saya duduk di hadapan para jamaah. Nanti di akhirat mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena janji Nabi yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, bahwa kita ini bakal dikumpulkan dengan orang yang paling kita cintai, dan orang yang paling kita cintai tidak ada lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga barokah ilmunya, semoga ilmunya barokah, rezekinya barokah, keluarganya barokah, rumah tangganya barokah, kehidupannya barokah. Allah jauhkan musibah, Allah jauhkan penyakit, Allah jauhkan dari bala,
Allah jauhkan dari bencana. Berkat kita duduk di majlisnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersama para ulama, bersama para orang salih, bersama orang-orang yang bertakwa di jalan Allah, yang berjihad dengan ilmunya. Semoga para kiai-kiai kita, terutama kiai-kiai muda, Kiai Muhammad Yasin, semakin dikukuhkan oleh Allah semangatnya untuk berjihad dan berjuang di jalan Allah bersama para santri-santri Babul Ulum, dibantu oleh para wali santriwati dan para wali santri yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggalkan Ramadan bersedih selama 6 bulan lamanya. Tetapi setelah 6 bulan kemudian para sahabat bersenang hati dan gembira karena menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu adalah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kegembiraan hati kita. Istoh atin kulban panjenengan, seneng kulban panjenengan tapangki kalaban bulan Ramadan, bulan sepenuh ampunan dari Allah, bulan rahmat, nikmat dan kasih sayang, serta bulan barakah yang Allah khususkan, Allah turunkan kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan persatuan umat, jangan berpecah belah, sebab perpecahan hanya akan mendatangkan kerugian bagi kita semuanya. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sudah bersusah payah menegakkan syariat agama Allah, bersusah payah untuk mempersatukan umat. Mari kita teruskan cita-cita dan perjuangan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, walaupun sebentar, tetapi mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Sanau sekonik manter teti manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tua akidan kula. Doakan saya yang paling awam ini, doakan saya yang paling dhaif ini, doakan saya yang paling fakir ini. Semoga Allah berikan kemampuan bagi saya untuk mensiarkan agama Allah sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan dari para alim dan para ulama yang ada di sekitar saya ini menguatkan semangat saya, menguatkan para kita semuanya untuk senantiasa mencintai agama Allah dan mencintai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب Muhammad. Ini saja yang dapat saya sampaikan, karena memang mungkin kondisi malam ini walaupun cuaca terang, cuaca sangat cerah, saya sudah sangat serak sekali Ibu. Saya mohon maaf kula nyuwun seporah jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak hilaf, terutama kepada para kiai, para ulama, karena memang kebenaran itu datangnya dari Allah. Sementara kesalahan itu memang hak murni karena keawaman saya sendiri dan kesalahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini, pertemuan malam ini
menjadi obat bagi kita semuanya, semakin menguatkan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin punya semangat, punya himmah serta cita-cita besar untuk menegakkan syariat agama Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.